Halo sahabat PMM, kembali lagi bersama kelompok kami Lego dari Universitas Islam Makassar. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, kami melaksanakan modul Nusantara Kebinekaan 2 yang membahas mengenai nilai dan karakteristik masyarakat Bugis Makassar. Dengan pemateri pada Kebinekaan 2 ini ialah Bapak Muhajirin S.Phil.I. M.Phil.I. selaku dosen modul Nusantara kelompok kami. Jadi kita hidup di dalam bermasyarakat di suku Bugis Makassar ini ada standar nilai yang mengatur kita, dan itu sudah menjadi warisan cara turun-temurun dari konsep adat ini, atau dalam mungkin ya bahasa yang kita gunakan kalau agak susah karena ini bahasa Bugis, ya itu adalah adat istiadat yang mengatur dari seluruh sisi kehidupan sosial kita di masyarakat yang ada sosial. Makanya saya membagi sahabat-sahabat itu supaya bisa juga membuat narasi bahwa ada apa yang mengatur kita di dalam sistem kehidupan kita di suku kita masing-masing. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi lebih jelas bahwa kita ini hidup tidak serampangan. Karena kita berbicara sebelum kedatangan agama-agama ini yang ada di Indonesia. Sulawesi Selatan terbagi menjadi 24 kabupaten kota dengan jumlah 9 juta penduduk atau hanya beberapa persen dari Pulau Jawa. Dan aksara Lontara lah yang menyatukan beberapa suku di Makassar. Aksara Lontara sendiri merupakan aksara dari suku Bugis. Saya pertama ingin mengenalkan bahwa kita di Sulawesi Selatan itu memiliki aksara disebut dengan aksara Lontara. Jadi aksara inilah yang menyatukan beberapa suku yang ada di Makassar ini. Karena dari 8 suku yang ada di Makassar ini, kemudian yang terdiri dari 4 suku besar, suku Bugis, suku Makassar, kemudian suku Toraja dan suku Anak, itu 4. Tetapi ada juga suku-suku yang lain yang ada di Pegunungan dan ada di Makassar. Tetapi terkait dengan soal aksara, maka kalau bersentuhan dengan aksara yang ada di Sulawesi Selatan, maka seperti ini. Ini adalah aksara suku Bugis. Ini adalah aksara suku Bugis. Ga. Ada yang mirip ya, aksaranya lain. Ada. Sama sekali, tidak pernah lihat huruf begini. Baru. Ya. Ini untuk Bugis. Ga. Itu terdapat 4 huruf di suku Bugis. Kalau dia suku Makassar, semua yang ke atas ini dihilangkan. Semua yang ke atas itu. Jadi dia hanya ga. Dan di aksara Bugis itu tidak ada huruf mati. Semua huruf hidup. Jadi ada substansi daripada leluhur Bugis itu. Huruf kita itu tidak boleh ada yang mati. Maka semuanya menjadi huruf hidup. Kenapa? Karena segala sesuatu itu terikat dengan kita. Prof. Nurhaya Rahman mengkategorikan suku di Sulawesi Selatan menjadi 8, yaitu suku Bugis, suku Toraja, suku Makassar, suku Konjo Pegunungan, suku Konjo Pesisir, suku Masarempulu, suku Bentong, dan suku Mandar. Sebelum katanya agama, saya kira apa yang mengatur kita selain dari konsep adat istiadat ini, nilai kebudayaan dan lain sebagainya. Makanya di dalam sistem pengajaran ini ada 4 hal, atau sistem adat ini ada 4 hal yang mengikat kita yang ada di Sulawesi Selatan ini. Jadi ada yang disebut dengan rapang, ada bicara, ada wali, dan ada sara. Sara ini adalah Nilai filsafat masyarakat Bugis Makassar. Ini nawa merupakan perencanaan atau suatu tindakan yang selalu mengikuti nalar dan kata hati serta memiliki nilai yang luhur. Siti Najah dimaksud pada kepatuhan yang selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai pada posisinya, dan sesuai pada peradaban. Siri yaitu rasa malu. Sipakatau yaitu memanusiakan manusia. Sipakalebi saling mengingatkan. Taro ada taro gau, maksudnya apa yang terucap dari mulut haruslah sesuai dengan perubahan. Panganderek. Nah,
dalam pengadilan ini berarti dia menata semua kehidupan dan tata nilai atau tata norma yang ada di suku Bugis itu sendiri. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah posisi perempuan pada waktu itu sama dengan laki-laki ataukah tidak? Karena Islam waktu itu kan belum masuk, berarti belum mengatur apa-apa yang menjadi norma antara batasan perempuan dan laki-laki. Nah, selain dari adat pernikahan yang memang sudah terkenal sampai sekarang, selain dari itu, apakah ada Pak yang mengatur tentang kedudukan dari perempuan itu sendiri? Itu saja dari saya kembali. Saya kira itu menarik. Karena sebelum datangnya agama-agama sebetulnya perempuan itu menjadi kelas nomor 2. Iya. Dan hampir di beberapa tempat gender itu tidak dikenal seperti itu. Maksudnya selalu ada pembeda antara laki-laki dan perempuan masyarakat kita, di kultur kita sebetulnya. Maka ketika datangnya agama juga situasinya masih kadang-kadang masih sama di beberapa fase peradaban ini. Artinya ada perlakuan yang oleh kita selalu melihat bahwa perempuan itu masih selalu menjadi nomor 2. Makanya kita kemudian dalam perkembangannya kita mengenal istilah emansipasi. Tetapi di masyarakat Bugis saya tidak menemukan perlakuan yang melihat perempuan itu sebagai sesuatu yang berada pada posisi yang tertindas. Tidak. Karena mulai dari epos itu dibicarakan, kalau Batara Latu itu mau dengan posisinya gender sebagai dia laki-laki ya, itu ingin menurunkan generasinya ke bumi, dia tak perlu diskusi sebelumnya. Tetapi melibatkan banyak orang, termasuk meminta izin dulu kepada istrinya. Standar ukuran saya melihat di dalam epos ini bahwa perlakuan di dalam masyarakat Bugis itu tidak pernah dikenal dengan kemudahan untuk perempuan, karena tarikannya dari situ kan. Dan saya tidak menemukan perlakuan dari catatan sejarah yang sejauh apa yang saya baca hari ini memperlakukan perempuan itu sangat berbeda dengan laki-laki. Karena faktanya ada raja yang pernah memimpin perempuan. Ya. Kalau tradisinya adalah sebelum kedatangan Islam, berarti perlakuannya perempuan dan laki-laki itu sudah tetap berada pada posisinya. Tidak pernah ada kejadian penindasan perempuan atau menjadikan perempuan ya, hanya melahirkan, ya dia harus mengurus anak ini dan sebagainya. Itu tidak. Semua terlibat di dalam pembicaraan sistem kerajaan itu. Bahkan transgender yang kita sebut dengan waria, mungkin bahasa modernnya, itu adalah makhluk suci, ditempatkan sebagai sesuatu yang suci, posisi suci di Islam itu bisu. Bisu itu memiliki tarian tersendiri. Bisu itu yang berpegang kuat sama surah ilagali sampai yang mempertahankan tradisi dan sebagainya, dan itu dianggap sebagai manusia suci dalam kerajaan, bahkan transgender. Tetapi kalau saya menemukan sampai kalian pulang bahwa perlakuan itu ini ada, saya akan menyampaikan. Tapi sampai sejauh yang saya baca tidak ada yang pernah menomor-duakan. Tentu tetap pada posisinya kan. Menomor-duakan maksud saya itu mungkin di pikirannya adalah seperti peradaban pra-Islam misalnya yang ada di Mekah, ya kan. Kemudian peradaban ini yang mungkin sebelum itu misalnya ada, itu tidak pernah. Semua memiliki posisi yang sesuai dengan pada posisinya. Jadi tempatnya tetap sebagai tempat-tempat seperti itu. Adapun misalnya kalau yang dipertanyakan adalah apakah ada posisi perempuan di dalam struktur politik kerajaan yang mengatur itu, ya saya kira memang seperti yang jabatan-jabatan tadi yang saya sebut, parewa adat, kemudian ya pemangku adat dan sebagainya, memang saya belum pernah mengetahui bahwa ada perempuan di posisi itu yang menjadi administrator atau terasa menangani perkara di tengah-tengah masyarakat. Saya belum pernah mendengarkan itu. Kalau di masa Sulawesi Selatan, masa klasik ya, masa kuno dan sebagainya. Itu kalau itu yang ditanyakan.
Tapi soal perlakuan, saya belum menemukan bahwa ada sistem perbudakan yang kemudian menjadikan perempuan itu menjadi kelas yang tertindas. Saya sedikit berbincang-bincang mengenai imbuhan kayak ji, kemudian mi, sama ki. Nah, kemudian saya menanya itu ketika imbuhan itu digunakan untuk apa, tapi belum agak kurang jelas Daeng. Contoh kalau makan itu makan mie. Ya saya ingin lebih mengetahui bahwasanya mie itu buat apa gitu. Terima kasih. Ya mungkin ya saya kira sama lah, bahwa ada penekanan akhiran dalam satu kalimat itu yang menegaskan tingkat kesopanan, menunjukkan tingkat kesopanan di dalam berbahasa. Kalau seperti misalnya kata apa ya, ko, ki, ya, itu. Kalau dia berakhiran ko, nah, itu dianggap sesuatu yang tidak sopan. Kalau ki, nah, dianggap itu adalah menghargai. Ya, jadi bagaimana contohnya itu misalnya? Bila mari ki, nah, itu lagi berarti itu sesuatu yang kita menghargai orang lain. Kalau sudah menggunakan kata ko, iko, berarti itu lebih sifatnya ke sesuatu yang kasar ya, memanggil orang. Seperti anuji, berarti anu saja, ya kan? Itu hanya akhiran yang kadang-kadang hanya tidak memiliki makna sebetulnya secara intelijen, tapi kadang-kadang kita kalau sudah saling melihat itu, karena kita satu sama sesuku, ya itu menjadi sesuatu yang penegas. Ilmuwan atau akhir-akhir itu menjadi penegas sebetulnya, jadi tidak masuk di dalam struktur tata aturan kebahasaan kita antara ini. Jadi sama halnya itu menjadi istilah-istilah yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Tetapi ada standar memang ukuran, kalau dia o akhirannya berarti sopan, kalau dia i berarti dia sopan. Saja untuk melihat orang Bugis itu kalau dia sudah terlalu banyak ko-nya, o-nya di akhir, dia orang marah itu. Orang Sumatera. Kalau bilang iko bawang, terserah kau. Nah, Ini itu sudah marah itu karena dia pakai iko. Kalau dia bilang idi bawang pakai i, itu berarti itu menyerahkan sepenuhnya kepada kita. Saya mengikut saja. Kita begitu, ya kan? Ya, sama juga kan yang lain kan ada penegasan pada kalimat tertentu yang menegaskan dia sopan atau tidak kepada kita kan? Ya itu. Kalau menemukan itu, ya berarti sudah dia beda. Kalau dia terlalu banyak menggunakan lebih baik dihindari, itu orang marah itu. Jadi kalau masih banyak ini, tetapi ini secara umum. Tetapi kalau ketemu dengan orang Bugis, dia marah juga pakai i. Orang Bone ya, khususnya orang Bone ya, semarah-marahnya orang Bone itu pasti dia tetap tidak menghindari penggunaan kata o. Nanti dia membunuh baru ketahuan bahwa dia marah. Itu karena ada di sini. Lebih baik dimarahi sama orang Bone daripada digombal sama orang Sidrap. Karena kalau orang Sidrap rapat gitu menggombal, kedengarannya marah. Padahal dia menyukai kita. Tetapi kalau orang Bone marah, itu tidak kedengaran seperti marah. Makanya Yusuf Kalla, kita Yusuf Kalla kan? Itu begitu orang Bone dia. Segampun dengan saya. Itu biar marah itu kalau bicara tetap begitu. Ya kadang-kadang juga tidak jelas, ya kan? Itu khusus untuk itu karena di sini ada Bugis yang sangat halus, ada Bugis yang sangat kasar. Ya. Sama juga di tempat kalian kan? Semua orang Sunda tetapi tidak semua halus. Semua orang Jawa tapi tidak semua halus kan? Iya. Kalau orang Jawa, tapi saya belum pernah, teman-teman saya orang Jawa belum pernah saya marah karena kemudian marah itu.
Tetap ikut dengan apa semua kan itu biasa ya. Sama juga dengan di kita. Ada orang yang tipikalnya marah-marah betul lah. Tetapi kalau misalnya dia suku Makassar, karena dia suaranya besar, yang memang kedengarannya kalau bicara selalu marah. Itu beda lagi. Padahal sebetulnya dia tidak marah. Itu. Artinya sama dengan di tempat kita masing-masing ini, untuk hal-hal yang demikian itu menjadi penegas saja. Ya, karena mungkin kan ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di pesisir, dan nanti teriak orang kedengaran. Ada itu semua. Itu adalah sesuatu yang membentuk kita secara geografis. Nah, cukup untuk materi kali ini ya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan lainnya yang akan lebih mengasihkan. Dadah!